Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum amantu billahi yawma anzalna ala abdina yaumul furqani yaumal taqal jam'an. Sadaqallahul aliyul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadratul muktaramin wa hadratul mukarramin, sidang para pendengar Radio Swiba Kabupaten Karanganyar dimanapun berada, bahkan di seluruh Indonesia atau di seluruh jangkauan. Selamat sore, selamat petang menjelang buka puasa. Pertama sekali monggo kula dherekaken sareng-sareng ngaturaken raos syukur puji pangalembono kunjuk ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi tulus, kanthi ikhlas, kanthi handaping manah. Awit saking sih tresnanipun Allah dumugi sonten menika kita tasih dipun paringi gesang, ijik diwenehi urip, tasih dipun paringi sehat, tasih dipun paringi saged nindakaken siam Ramadan, ugi saged thalabul ilmi sesarengan kalian kula. Wajib hukumipun kita syukuri kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Angka kalih monggo kita ndedonga mugi sholawat salam tansah kaluberaken dumateng pemimpin kita, panutan kita, teladan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita tansah pikantuk syafaat utawi pitulunganipun min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pendengar pamirsa Radio Swiba wonten pundi papan kemawon kang kula hormati, mugi tansah pinaringan sehat. Sonten menika kultu menjelang buka puasa, kula badhe ngaturaken tema Yaumul Furqan utawi hari pembeda. Yaumul Furqan utawi hari pembeda. Dados wonten Al-Qur'an menika Allah paring dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-ayah ingkang artosipun in kuntum amantum billah, lan menawa sira wong akeh padha percaya maring Allah, wa ma anzalna ala abdina, maring apa sing wis ingsun Allah turunke maring hambaku dalam kurung Muhammad, yaumul furqani, yaiku ing dina furqan, yaumul furqan, yaumul taqal jam'an, yaiku dina ing ketemune dua pasukan tempur atau pasukan perang. Hadirin ingkang kula hormati, kenging menapa topik menika kula angkat pada saat bulan Ramadan menika, dan itu akan kita tarik bersangkut paut dengan keberadaan negeri kita Indonesia. Tidak banyak pembicara ingkang ngungkap bab topik menika. Dawuhipun Allah, yen kowe padha percaya maring Allah, tegese menungso menika dituntut untuk satu, iman, percaya, tunduk, patuh pada Allah. Nomor satu. Lajeng Allah dawuh wa ma anzalna ala abdina, lan menawa sira padha percaya maring sing ingsun turunke ya kuwi Al-Qur'an maring hambaku Muhammad. Nomor loro berarti kudu percaya marang kitab, ya kuwi Al-Qur'an. Napa meneh nek wong Islam ora percaya, naudzubillah min dzalik.
Lajeng nomor telu, percaya bahwa pembawa risalah Allah berupa kitab suci Al-Qur'an menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai mewujud dari Allah bahwa Muhammad itu utusannya, maka diterangkan Yaumul Furqani, hari Furqan atau hari pembeda. Yang kedua mangke Yaumul Taqal Jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Baru nanti topik terakhir akan saya tarik ke kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Para pendengar ingkang kula hormati, disebut Yaumul Furqan yang pertama menika duk nalika Muhammad bin Abdullah melihat suasana Mekah yang dolim, liar, jahil, kasar, maksiat, penuh keliaran, itu selalu berkolwat niko basa Arab, nek basa Indonesia nggih napa topo, napa semedi, napa menyempikan diri wonten Gua Hira. Nah, ketika sudah berjalan sekian puluh kali melihat kehancuran kerusakan bangsa Mekah, kemudian Allah menika utusan malaikat Jibril. Dintenipun Kemis dalu malam Jumat menawi cara penanggalan rembulan hitungane niku pergantian hari jam 6 sore, pramila Kemis dalu menika sudah masuk hari Jumat, mboten Kemis malih. Niku Jumat tanggal 17 Ramadan. Pada saat Kanjeng Nabi umur 40 tahun, berarti menika sekitar tahun 610 Masehi. Pada waktu itu Allah utusan malaikat Jibril untuk melantik Muhammad bin Abdullah menika dados nabi. Kanthi surat pelantikanipun menika Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Thus, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, sehingga kejadian di dunia ini apapun, legalitas apapun yang terjadi di dunia ini pasti harus berangkat dari tulisan untuk dibaca. Dadi presiden butuh penetapan, dadi menteri, dadi kepala, apapun, dadi bupati, dadi camat, mau kirim surat, mau membeli apapun pasti ada bukti tulisan untuk Iqra, bacalah, sebagai legalitas. Nah, kenapa kemudian itu dinamakan Yaumul Furqan? Kenging menapa kok lajeng menika Allah mastani, Allah piyambak ingkang memberi nama menika Yaumul Furqan, hari pembeda. Nah, keteranganipun ngaten. Bilih mau dina Kemis, Muhammad bin Abdullah ki gur Muhammad anake Abdullah. Tapi mulai Jumat tanggal 17 Ramadan itu dibedakan menjadi nabi. Nomor satu. Nomor kalih, mau dina Kemis, Muhammad ki durung duwe kitab sing diwaca acuane nembe wong nggih mboten saged maca, atau ikutannya menika dateng mengacu pada Taurat, Zabur, Injil. Niku mawon Kanjeng Nabi Muhammad ora iso maca, dadi mung krungu-krungu. Tapi mulai dina Jumat niki dipercaya Allah untuk diparingi Al-Qur'an, dimulai dari surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Nah, kemudian pembeda yang ketiga bahwa ketika Nabi Muhammad menika sampun pikantuk Al-Qur'an, berarti mendapatkan mandat, maka mulai hari itu menjadi nabi utusannya Allah untuk berhak ajak-ajak wong liya. Awit saderengipun meskipun Kanjeng Nabi Muhammad menika entuk gelar Al-Amin, wong jujur, tapi itu baru dipakai untuk diri sendiri. Belum berhak untuk ajak-ajak kepada tiang sanes. Lah mulai Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi menika tasih wonten Gua Hira, tasih Mekah, menika Kanjeng Nabi jadi pembeda untuk diperlihatkan kekuasaannya Allah,
diberi mandat untuk memiliki Al-Quran, diangkat menjadi nabi, kemudian akan menjadi pembeda seterusnya akan menjadi nabi akhir zaman, nabi walinya para nabi, dan seterusnya. Itu Yaumul Furqan yang pertama. Kejadian tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi itu bertepatan dengan tanggal 6 Agustus. Monggo mangke kita teliti pelan-pelan secara kejiwaan yang lerem. Agustus kaitannya karo Indonesia apa mangke. Kemudian yang kedua, Yaumul Furqan yang kedua, Allah nerangaken Yaumal Taqal Jam'an. Sesudah Kanjeng Nabi Muhammad menika nampi surat pelantikan berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi nabi, jadi pembeda. Sebelumnya bukan nabi jadi nabi, sebelumnya itu belum ngerti Quran jadi diberi Quran. Nunggu 3 tahun kemudian baru turun surat berikutnya, Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ila akhirih. Niko surat Iqra pelantikan Kanjeng Nabi Muhammad itu jadi nabi. Kemudian yang surat Mudaththir itu pelantikan Kanjeng Nabi jadi rasul, utusan Allah. Kalau pada saat surat pertama itu yang percaya dan mengikuti baru istrinya Siti Khadijah, terus Abu Bakar As-Siddiq, ponakane si Ali bin Abi Thalib. Lah kemudian selang 3 tahun itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pelantikan menjadi rasul, maka diperintahkan untuk ajak-ajak tiang sanes. Tapi singkat cerita, sampai 13 tahun dakwah di Mekah, ajak-ajak kebaikan, pesertanya, jamaahnya, umatnya, pengikutnya tidak bisa begitu banyak. 13 tahun itu. Akhirnya pun ketika umur 53 tahun menikah kan hijrah pindah datang Madinah. Nah, pada saat tahun kedua hijrah posisi di Madinah, menikah Islam berkembang pesat, dia jadi pemimpin negara, jadi kepala wilayah, kemudian sudah mempunyai sedikit pasukan. Nah, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan pagi, posisi puasa, menika wonten ing desa Badar mau berbisnis atau berniaga dengan pasukan Quraisy saking Mekah yang waktu itu sudah pulang dari Samsuria atau Syria. Jumlah kabilah yang berdagang dari pasukan Quraisy menika 1000 orang. Karena mendengar kabar bahwa akan dicegat oleh pasukannya Muhammad, pramila lajeng ngirim utusan datang Mekah, minta bala bantuan 300 pasukan berkuda. Nah, menika menjadi Yaumul Furqan yang kedua, hari pembeda yang kedua. Yaumul Furqan dos pundi? Bahwa 300 pasukanipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menika bukan pasukan tempur, yo cilik-cilik, yo kuru-kuru, bukan pasukan pilihan, dudu wong sing roso-roso, peralatan perangi ora lengkap, dadakno niku poso Ramadan dina Jumat tanggal 17. Mungsuh 1.300 orang yang terlatih, terdidik, pasukan berkuda, bawa senjata lengkap. Tapi pada pertempuran itu Allah berkehendak ingkang menang menika pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Yaumul Furqan yang kedua adalah pembeda. Bedane apa? Wong poso, musuh wong ra poso, nek secara nalar, secara rasio niku mesti rasa kuat sing wong ra poso. Leres to nggih? Tapi buktinya karena pembedanya yang poso niku mendapat ridha Allah, kekuatan ekstra dari Allah. Saking ikhlasile poso dadi luwih rasa, luwih semangat dan menang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, secara rasio lagi wong 1.300 musuh wong 300 kok. Niku tetap menang
wong 1.300 kudune. Tapi karena yang 300 ini ikhlas mendapat ridho Allah, maka jadi yang pemenang. Yang ketiga, pembedanya ketika selama ini hijrah kalih tahun teng Madinah menika kan selalu diuber-uber, dioyak-oyak, seolah-olah tidak mendapatkan legitimasi kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad, baik teng Madinah napa mulai teng Mekah sudah hilang. Nah, dengan kejadian perang Badar, bahwa ternyata pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika iso ngalahke pasukan yang besar, legitimasi kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menjadi membesar, membahana, terkenal ke seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Ternyata Muhammad itu tidak hanya ahli dagang, tidak hanya menjadi pemimpin negara, pemimpin wilayah, tapi juga ahli strategi perang yang luar biasa. Ngatasi wong 300 iso ngalahke wong 1000 punjul. Hadirin ingkang kula hormati, menika Yaumul Furqan ala Arab ada dua. Satu, hari Jumat 17 Ramadan wonten Gua Hira, pengangkatan Muhammad jadi nabi. Yang kedua, hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah nalika perang Badar. Perang Badar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Yaumul Furqan pertama menika tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, sorry. Nah, saat menika kita tarik Yaumul Furqan ala Indonesia. Boleh jadi belum ada pembicara yang menyampaikan ini, dereng wonten, malah keporo generasi muda dereng mangertos. Bila Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, kemudian nalika mlebet wonten ing wulan Agustus tahun 1900 gangsal menika Marsekal Terauchi merestui Bung Karno Bung Hatta untuk membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lajeng memberikan janji bahwa akan diberi kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Monggo kita gadoaken ketika Yaumul Furqan yang pertama tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Nalika semanten bilih tanggal 7 menika dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom oleh sekutu atau oleh NATO. Nek tanggal 6 Agustus 610 Masehi Muhammad diangkat dadi nabi, ning Jepang yang dolim, yang sia-sia, yang jadi penjajah negeri Indonesia ini dibom oleh NATO Hiroshima. Kula nggih pun nate mriko niku ningali. Tanggal 9 Agustus genti Nagasaki dibom. Tanggal 13 Agustus Jepang dengan Kaisar Hiro itu menyatakan kalah perang dengan NATO. Kaum muda seperti Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Subeno, Sukarni mboten sabar bahwa kita merdeka, ojo ngenteni pemberian Jepang. Dan kalau tanggal 13 menika Jepang sudah menyatakan kalah perang kalih NATO, kalih Amerika, niku pingine para kaum muda Indonesia niku merdeka tanggal 14 rapat gayeng neng Jakarta raputus 15 raputus gandeng jengkel rekane. Dalam kemerdekaan ada yang jengkel juga. Dinten Kemis esuk jam 3 tanggal 16 Agustus Bung Karno kalih Bung Hatta diculik oleh Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Subeno, Sukarni dan seterusnya, dibeto untuk ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, di tempat yang terpencil. Di saat itu apa yang terjadi? Bung Karno di bawah ancaman senjata, pedang, pistol dan sebagainya. Bung Karno karena Jepang sudah menyerah pada Belanda, tolong merdekakan Indonesia sekarang juga. Tapi harus diingat, menika wonten Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, nggone desa kluthuk, ora enek telepon, ora enek satelit pemancar, ora enek radio, ora enek wartawan dan seterusnya. Karena memang
terpencil. Apa jawab Bung Karno? Kalau kalian bisa memerdekakan Indonesia tanpa Soekarno, tembak saya, bunuh saya. Wah, cah nom-nom yo wedi nek Bung Karno mati, Indonesia merdeka tanpa Bung Karno po iso. Akhirnya rapat alot, Kemis dalu 16 malam, aku gelem merdekake Indonesia nek dibawa pulang ke Jakarta. Dan ingat bahwa itu hari Kamis. Maka Kamis malam Bung Karno, Bung Hatta dibawa pulang ke Jakarta. Pinarak teng dalame Laksamana Maeda, itu perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, untuk membuat konsep kemerdekaan yang ditulis tangan. Kemudian diketik, baru besok Jumat pagi tanggal 17 bulan Ramadan, tapi bulannya Agustus, Indonesia dinyatakan merdeka. Itu yang disebut hari pembeda. Masya Allah, berarti luar biasa menika. Yaumul Furqan pertama pengangkatan Nabi, Yaumul Furqan kedua wonten Madinah menika perang Badar menangi wong Islam. Yaumul Furqan ala Indonesia, Bung Karno menika tahu bahwa kemerdekaan harus dikumandangkan pada hari Jumat tanggal 17 sasi poso, ya poso kabeh Ramadan, tapi 17-nya Agustus. Semanten mekaten ingkang kula aturaken, mugi ndadosaken pencerahan bilih bulan Ramadan, bulan yang suci, rajanya bulan, mari kita agungkan, apalagi kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang umat Islamnya terbesar di dunia dan punjere pojok pas tenggene Hajar Aswad. Lepat kiranya ngagem pangsami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.